Tapi kemudian dia bertanya, kalau keluar kok malah katanya boleh di disensor ya, begitu ya teman-teman ya. Kok boleh begitu kan ya. Nah teman-teman, sekali lagi apa yang pemuda ini katakan, sekali lagi saya kira dia muslim ya. Apa yang dia katakan itu berasal dari Sahih Bukhari 30:17 ya. Dan di sini dikatakan bahwa sang nabi itu berkata bahwa jika seorang muslim itu meninggalkan agamanya atau meninggalkan Islam, maka boleh dipersekusi ya, boleh dihilangkan nyawanya, begitu kan ya. Ya itu makanya kenapa dikatakan halal darahnya. Nah, begitu. Saya kira dia tidak mengada-ada karena memang itu tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari ya. Dan itu tidak bisa disangkali ya, tidak bisa disangkali. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan begitu banyak orang-orang, ini saya ketemu ya tanpa sengaja, ada seorang yang di Instagram tulis gini, dicoret dari kakak, dijauhi keluarga, dianjing-anjingin gara-gara pindah agama dan sekarang aku sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Julius HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali kita akan menjawab fitnahan propaganda yang dibuat oleh pendeta Andre Tungtung ya. Kita tahu pendeta Andre Tungtung ini adalah salah satu ular beludak yang mulutnya manis tapi sangat berbisa. Statement-statement dia jelas-jelas mengarah, menyerang agama Islam dan mendiskreditkan agama Islam. Tentu saja statement-statement ini harus kita luruskan agar tidak ada saudara-saudara muslim kita yang disesatkan oleh pendeta satu ini. Untuk itu saya memohon bagi teman-teman bantu share video ini agar orang-orang di luar sana tahu kebenaran Islam, dan yang kedua, orang-orang Kristen di luar sana tercerdaskan. Jangan mereka hanya seperti katak dalam tempurung. Kerjanya menilai orang lain, tapi tidak tahu bagaimana ajaran mereka. Sekali lagi, mohon maaf ya, kita akan membandingkan. Karena mereka memfitnah agama kita, tentu saja kita bukan hanya bertahan, tapi kita kasih cermin. Saya selalu katakan, bahwa apapun fitnah yang dibuat oleh para Polycarpus, Bible yang akan pasang badan. Jadi mohon maaf kalau Bible yang jadi sasaran tembak dari kalian. Karena yang menembak kalian, bukan kami yang menembak. Bible pasang badan sehingga dia jadi korban. Ini kalian harus mengerti. Sekali lagi, mohon bantu share teman-teman. Apalagi kita lihat belakangan ini ya, algoritma dari YouTube itu lebih menguntungkan pihak-pihak sebelah. Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Semua channel muslim itu padam. Semua channel apologet Islam mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi di satu sisi, yang berbau agama sebelah itu naik dengan sangat kencang. Termasuk pendeta Andre Tungtung, yang sering saya awasi. Sekali lagi ya, saya termasuk yang memperhatikan pergerakan dari channel ini. Dan saya berharap counteran yang kita buat itu bisa mengimbangi, minimal jangkauannya bisa seluas yang dilakukan oleh pendeta Andre Tungtung agar orang-orang yang sudah terlanjur termakan fitnahan tersebut bisa tahu kebenaran. Ini yang saya harap dan saya mohon kerjasama dari seluruh pihak muslim tentunya ya untuk membagikan video-video ini. Disclaimer sebelumnya, kita tidak sedang menyerang iman orang, tapi kita sedang menjawab fitnahan mereka dengan menggunakan Bible sebagai tameng. Karena Bible yang akan pasang badan. Yang pertama, kalian bisa lihat dari judul ya, bagaimana pendeta Andre Tungtung memfitnah agama Islam dengan mengatakan bahwa Islam itu agama yang berbahaya. Islam itu boleh ya dengan gampang kalian masuki. Tapi kalau kalian keluar, kalian akan dibunuh. Ini luar biasa sekali ya. Dari dulu kita bisa lihat bagaimana Polycarpus membuat fitnahan bahwa umat muslim menghalalkan darah orang-orang yang murtad. Udah sangat sering kita dengar bagaimana
kesaksian para murtadin dari satu gereja ke gereja yang lain, mengatakan bahwa mereka itu mau dibunuh. Bukan hanya persekusi ya, tapi mau dibunuh. Dan saya rasa teman-teman masih sangat familiar bagaimana Asmiranda bersaksi dari gereja satu ke gereja yang lain tentang hal yang sama ini. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua. Ini fitnah yang sangat berbahaya dan wajib kita luruskan bersama. Wajib teman-teman, ini bahaya sekali nih. Dan sekali lagi, kita akan menyinggung dan membahas juga sebenarnya bagaimana pandangan Bible tentang orang yang keluar dari agama Kristen. Ini sangat jarang dibahas ya. Sangat jarang orang-orang mengetahui tentang bagaimana pandangan Bible terhadap orang-orang yang keluar dari ajaran Kristen. Bahkan saya bertaruh teman-teman. Ya, di sini saya bertaruh, silakan kalian cek. 90% orang Kristen tidak tahu ayat ini. Ayat yang akan saya bagikan. 90% saya bertaruh. Boleh kita survei. Kalau enggak Andre Tungtung, Anda siapkan waktu, saya bersama kamu, sama-sama kita datangi orang-orang yang ke gereja, pulang dari gereja, kita survei. Mereka tahu enggak hukuman dari Bible terhadap orang-orang yang keluar dari Kristen? Saya jamin 90% tidak tahu hal itu. Karena ayat-ayat seperti ini ditutupi. Ditutupi teman-teman. Mereka selalu membungkus ajaran mereka dengan cover yang baik, senyum, marketing yang luar biasa. Tapi dalamnya kalian akan terkejut. Sekali lagi, saya hanya membandingkan fitnahan yang mereka buat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana fitnahan dari pendeta Andre Tungtung terhadap Islam. Bagi teman-teman yang tidak tahan boleh di skip. Tetapi saya harus tampilkan. Ya, saya harus tampilkan secara utuh supaya nanti jangan jadi fitnah. Jangan nanti mereka bilang, "Oh kamu potong-potong video." Enggak. Yang saya potong hanya bagian konteksnya, tapi ini video yang utuh. Ya, video yang sangat panjang. Silakan kalian saksikan. Teman, tentu saja kita tahu bahwa kepentingan kita untuk membahas Zakir Naik ini adalah karena simple. Kita semua harus jujur dan tidak dapat menyangkal bahwa kita tidak punya panggung yang sama seperti Zakir Naik. Keistimewaan yang dia dapatkan di negara Konoha ini, ya kan? Karena kalau misalnya kita melakukan yang namanya pembelaan iman seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik, maka tidak ada tempatnya, ya. Dan yang ada ya pasti langsung ya, kita tahulah ada sekelompok warga cinta damai yang pasti menggerudukkan begitu ya. Sebagaimana yang terjadi di Sukabumi beberapa waktu yang lalu di Cidahu ya. Bahkan bukan hanya bukan pembelaan iman boro-boro ya. Mereka cuman retret, cuman main game tapi udah digeruduk dan kemudian itu sepertinya dibiarkan begitu saja. Nah, tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa lah begitu ya. Dan orang kan mengatakan, "Oh nanti Andre Tunggal kalau gitu hadir aja di Zakir Naik punya acara." Ya Zakirnya sendiri tidak mau bersoal jawab, ya sudahlah ya. Nah jadi begini ya, kita tahu sama-sama bahwa Zakir Naik itu adalah seorang yang berdakwah ya, dan tujuan dari dakwah itu tentu saja ingin membuat orang non-muslim masuk Islam. Dan kita tahu sama-sama bahwa dikatakan Zakir Naik ini berhasil mengislamkan begitu banyak orang Kristen ya. Dari satu video yang saya sudah tampilkan di sebelum live ini, Anda bisa tonton bagaimana dikatakan, oh banyak yang Kristen masuk Islam, banyak yang Kristen masuk Islam. Nah,
Tentu saja teman-teman tidak ada masalah kalau misalnya orang mau masuk ke sana. It's okay. Tapi ada satu hal yang menurut saya pada akhirnya yang membuat saya merasa bahwa ini boleh juga nih. Cobalah kalian pertimbangkan, ya, pertimbangkan. Dan usul atau ide yang dimunculkan ini bukan dari kita, tetapi dari beberapa penanya ya yang ada di ceramahnya Zakir Naik, dan salah satunya diwakilkan oleh saudara kita ini. Jadi ya mari kita dengarkan ya bagaimana teman kita ini bertanya kepada Zakir Naik satu realita yang tidak dapat disangkali oleh Muslim ya. Mari kita dengarkan teman-teman. When a Christian or any non-Muslim in general convert to Islam, and when an Islam convert to another religion, what I want to ask is, Ya, jadi dia bertanya ya, kalau misalnya ada seorang Kristen masuk Islam, tapi kemudian mau keluar lagi dari Islam. Nah, apa yang ingin saya tanyakan adalah, why the Islam would react so violently? They would stay away from that person or something. Are you asking if someone becomes a murtad, why the Muslim community is harsh on them? Is that what you're asking? Yes. ya Anda bisa lihat ya itu pertanyaannya. Kalau ada seorang yang udah masuk Islam, tapi kemudian keluar, kenapa Muslim tuh kasar sama mereka? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang didasarkan dari sebuah realita, dan dijawab oleh Zakir Naik begini. I get the disappointment, but I don't think we should go that far. Nah, ini jawab pertanyaan dari seorang yang hati nuraninya masih ada nih. Dia bilang, harusnya kan kita nggak sampai segitu amat gitu. Brother asked the question, when a non-Muslim become a Muslim, we are happy. But if a Muslim becomes a non-Muslim, why are we angry? Yes. Brother, Yes. if your son does charity, does good deeds, become a doctor, save the human being, will you be happy or sad? Happy. If And- your son becomes a robber, a thief, murderer, will you be happy or sad? I will be sad. So that's the answer. Someone coming from the wrong path to the straight path is like a non-Muslim coming to Islam, and someone who's a Muslim going to the wrong path, you should be sad because you're going from the straight path to a wrong path. A Muslim is the person who submits his will to God. A Muslim is the person who follows the teachings of the Quran, the Sahih Hadith. So if someone who's a good person becomes a bad person, we have to feel sad. So this is logical. Hope that answers the question. Yes. Thank you. Sayang sekali saudara kita ini menerima mentah-mentah jawaban dari Zakir Naik yang menurut saya tidak menjawab masalahnya, ya. Jadi dia bertanya, kalau Kristen masuk Islam lalu keluar lagi gimana? Kenapa pada kenyataannya banyak Muslim yang kasar kepada orang-orang yang keluar dari Islam ini ya, begitu ya, atau disebut murtad? Kita tidak bisa menyangkali bahwa realita itu terjadi. Kita tidak bisa menyangkali bahwa pada kenyataannya ada begitu banyak terjadi di seluruh dunia, bahwa orang-orang yang keluar dari Islam dan dikatakan mereka jadi ateis, bahkan tidak berpindah jadi Kristen loh, tapi jadi ateis, itu kemudian dipersekusi. Ya, bahkan ini dikatakan dihukum hilang nyawa. Begitu kira-kira. Bahkan teman-teman kita akan menemukan begitu banyak cerita tentang orang-orang berpindah jadi Kristen, tentu di luar Konoha ya, bahwa mereka ini kemudian dipersekusi. Bahkan kita menemukan ada seorang pendeta yang tadinya berasal dari seberang sana, ya, keluar dari agama yang katanya damai itu, Yusuf Nadarkhani ini dilakukan atau dijatuhi hukuman hanya karena dia keluar dari agama tersebut dan kemudian dia malah menjadi seorang pemberita Injil begitu. Nah, inilah sebuah realita yang saya kira tidak dapat disangkali. Tidak dapat disangkali. Nah, pertanyaan pemuda ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya dikejar dan Zakir Naik seharusnya memberikan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi masalahnya Zakir Naik itu memberikan jawaban
kalau ada orang jadi perampok, kita kan sedih. Maksudnya untuk membenarkan sikap kasar dari Muslim. Dia mendegradasi sikap kasar tersebut dengan sedih. Itu aja udah keliru. Dan dia memberikan analogi bahwa orang yang keluar dari Islam itu seperti orang jadi perampok. Nah, waktu dia bilang, kan kita sedih. Lalu kemudian sayangnya, pemuda ini cuma bilang, oh iya juga ya. Nah, kita tentunya jadi bertanya, bentar dulu, kalau keluar dari Islam, apakah itu berarti sama dengan kriminal? Apakah keluar dari Islam lalu kemudian menjadi seorang perampok, pencuri, pezina? Itu kan simplifikasi sekali. Sangat amat simplifikasi. Nah, ini yang saya katakan fallacy, atau sebuah kekeliruan berpikir dari Zakir Naik. Ketika dia itu membela bahwa Muslim yang bersikap kasar kepada orang yang keluar dari Islam itu tuh adalah Muslim yang menganggap bahwa orang yang murtad itu berubah dari baik jadi jahat. Jadi logis dong kalau kita itu ngamuk-ngamuk ya. Nah, jadi Zakir ini membenarkan sikap kasarnya Muslim kepada orang yang murtad dengan menyebut bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang jadi jahat. Jadi wajar kalau misalnya Muslim itu kasar kepada orang-orang yang jahat tersebut. Nah, di sini pertanyaan saya adalah, apakah Anda setuju dengan jurus silat lidah ala Zakir Naik itu? Apakah Anda setuju ketika Zakir Naik membenarkan sikap kasar orang-orang Muslim kepada orang-orang yang keluar dari Islam sebagai orang yang mempersekusi seorang yang tadinya baik jadi jahat? Apakah Anda setuju? Nah, di sini keluar langsung semua ya. Tidak setuju, tidak setuju. Nah, itulah sebabnya kenapa saya disclaimer bahwa video seperti ini adalah video yang saya buat. Sekali lagi, saya tidak melarang orang masuk Islam. Saya tidak melarang Anda untuk berpindah agama jadi Islam, dan bagi saya, I have no comment about it. Itu hak setiap orang. Tetapi pembelaan yang dilakukan oleh Zakir Naik ini adalah sebuah pembelaan yang menurut saya memiliki kekeliruan berpikir yang sangat amat fatal. Sangat amat fatal. Dan membenarkan perilaku Muslim yang mempersekusi orang-orang yang keluar dari Islam. Sebagaimana membenarkan perilaku menghukum orang yang mencuri, bagi saya itu fatal sekali. Ya. Dan itulah yang kemudian saya sedang lawan, ya. Nah, tentu saja jurus-jurus silat lidah ala Zakir Naik ini sudah saya bahas, dan salah satunya misalnya ketika dia mengatakan poligami itu lebih benar karena poligami itu harus perlu dilakukan karena jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu saja sudah fatal. Dan poligami layak dilakukan supaya memelihara hidup perempuan. Bahkan dikatakan wanita Muslim tidak berkeberatan untuk berbagi suaminya dengan wanita Muslim yang lain. Bagi saya ini sudah sesuatu yang kebolak-balik. Jadi saya harap Anda memahami apa yang menjadi disclaimer, karena sekali lagi yang saya lawan adalah argumen dari Zakir Naik. Dan dengan memulai itu saya berharap bahwa kita semua satu frekuensi, bahwa saya sedang menantang Anda semua yang mungkin, terutama dari Kristen yang mau masuk ke Islam, silakan, tetapi pertimbangkan apa yang kita bahas malam hari ini. Itu saja disclaimer-nya tentu saja, dan saya akan tunjukkan kepada Anda di dalam live kali ini ada begitu banyak kekeliruan berpikir, bahkan akan sangat menarik ya. Jadi kalau Anda menyaksikan dan mendengarkan ini, jangan skip, jangan stopin. Saya jamin Anda sedang belajar sesuatu yang baru nanti di sini ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ya, dan ya welcome untuk 600 teman-teman di live kali ini ya. Shalom teman-teman, saya sempatkan diri untuk menyapa dulu. Buat Anda yang tidak live streaming, Anda bisa langsung skip nanti di timestamp yang saya taruh ya, supaya Anda bisa langsung loncat kalau Anda. Jadi maafkan saya kalau saya harus menyapa dulu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Untuk para admin yang sudah join, thank you sudah setia, sudah siaga. Untuk Christine, untuk Krisela Fahrin, untuk Jonathan, untuk Bro John ya. Terima kasih Bro Subatomo ya.
ada Just Bubu, ada Cikarolin, terima kasih, ada Villa Wiwin, thank you, ya, ada Andrea 175, dan lalu kemudian ada Kakak Elsia Pelupesi, ya, terima kasih sudah join, ya. Teman-teman yang lain, ada beberapa teman-teman yang suka menunjukkan imannya, ya, dengan menghina-hina kekristenan di sini udah beberapa dihapus, ya. Ya, welcome, ya, welcome semuanya. Ada Bro Yudi Kristiawan, ya, shalom, ya. Oke, ya. Oke. Ya, Bonceu, maaf kok, saya rasa jawaban Zakir Naik tidak mengiyakan soal bertindak keras. Tenang aja, nanti setelah ini saya tunjukkan videonya, ya. Dan saya menunjukkan kepada Anda bahwa dia membenarkan sikap persekusi, ya. Jadi stay tune, Bro Bonceu, ya. Lalu Bumi Damai, selamat malam, ya. Ada Marcelem, ya, shalom. Ada, waduh, sudah kelewat. Ada Ruti, terima kasih, shalom, ya. Gas, iris setipis katana, waduh. Ada Joy, ada Ardi Sugianto, ya. Kapan sama Bu Monik tayang? Hari Selasa, ya, dinantikan, ya, teman-teman, ya. Lalu kemudian ada Didien, ya. Saya keluar dari Islam, puji Tuhan, di keluarga saya tidak ada komen kritik. Oh, bersyukur, ya, ada kelonggaran, ya. Ada Noli Simamora, ada Arsum, ada NIS, ya, dari Sydney. Wah, siap. Shalom, ya, shalom. Ada Justice League, shalom. Ada Kilua, ada Monyet Gunung, ya. Ada Rico Cristiano. Zakir ini black and white fallacy, ya, kurang lebih bisa dibilang begitu, ya. Lalu kemudian ada, nah ini ada Mona si Gajah nih, menunjukkan imannya yang luar biasa. Just pamer kolor di tiang listrik. Kasihan sekali mereka-mereka ini, ya. Nah, Iqbal Minolah, apapun penggiringan opinimu, Islam agama yang paling benar. Nggak apa-apa, silakan. Anda berhak untuk mengimani agama Anda, ya, silakan. Tetapi setidaknya pertimbangkan apa yang saya jelaskan di sini dan coba pikirkan apakah ajaran agamamu itu disebut benar, ya. Silakan kamu pertimbangkan begitu, ya. Ada Karin Nadia, ada Oka, ada Cukatup, gas, ya. Hari Rafael hadir, Ahmad Satiri, siap, ya. Ida Pani, ada Kustina Esther Elang-Elang, ada kemudian Rais Mamoto, siap. Saya selalu Pak Pendeta, siap. Terima kasih doanya, ya. Nicholas Pransya, Stormisi, semuanya, ya. Leni Ifakdalam, Putra Sion. Terima kasih semua teman-teman. Saya maaf tidak bisa sapa semua, tapi saya akan lanjut ke materi di malam hari ini. Tidak ada paksaan di dalam Islam, tapi kalau keluar Islam layak untuk disensor, ya. Disensor, ya. Oke, teman-teman, mari kita siapkan dan silakan ketik gas, ya. Kita akan masuk dalam materi selanjutnya, teman-teman, ya. Lanjutkan. Nah, Viro menganalogikan Partai Komunis yang dieksekusi di Orde Baru apa bisa dibenarkan. Nah, ini stay, ya, Viro, stay di sini, ya, jangan kemana-mana. Saya jamin kamu akan kehausan nanti, ya, kepanasan di pojokan, ya. Oke, gas. Terima kasih teman-teman untuk komentarnya. Kita lanjutkan, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang menjadi komentar dari Zakir Naik dan sekaligus menjawab Bonceu tadi, katanya Zakir tidak membenarkan persekusi. Mari kita dengarkan, teman-teman, ya. My question, since I've been involved with interfaith discussions with my non-Muslim friends, I have two difficult questions that I can't answer. There is one Sahih hadith that says that those who leave Islam can be killed. And doesn't it contradict to the Quranic verse that La ikraha fid din, there's no compulsion in religion? So how do you reconcile that? Thank you. When Allah says in the Quran there is no compulsion in religion, means you cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword. You cannot force anyone to accept, but once you accept, it is the rule you have to follow. For example, no one can force you to join a school, correct? But once you join the school, then you have to wear the uniform or not? Yes. You have to respect the teacher or not? Yes. You have to appear for the examination or not? Yes. If you do bad, then you'll fail or not? 100%. Now, why you're failing me? Not forcing anyone is a different concept. You can't force anyone for him to accept the deen. So there's no compulsion in anyone. You cannot force anyone for him to accept Islam. But once out of free will he accepts,
then he has to follow the rules and regulation of the religion, and we would not want anyone to devalue himself from going outside the deen. So that's the reason these are the rules laid down by Allah subhanahu wa ta'ala. Hope that answers the question. But why do I need to be punished? Why do I need to be killed if I want to leave Islam? Oke, kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Anda bisa mendengar bahwa bagaimana Zakir Naik itu membela apa yang dituliskan di dalam hadis ya. Di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari ya. Oke, kita recap sebentar ya. Jadi orang ini, pemuda ini menurut saya sedikit banyak menggunakan akal sehatnya. Dan dia bertanya, bingung nih, katanya Islam itu adalah damai dan tidak memaksa ya. Kan la ikraha fiddin lah begitu ya. Ya sudahlah ya, saya pikir itu slogan yang baik. Tapi kemudian dia bertanya, kalau keluar kok malah katanya boleh disensor ya, begitu ya teman-teman ya. Kok boleh begitu kan ya. Nah teman-teman, sekali lagi apa yang pemuda ini katakan, sekali lagi saya kira dia muslim ya. Apa yang dia katakan itu berasal dari Sahih Bukhari 30:17 ya. Dan di sini dikatakan bahwa sang nabi itu berkata bahwa jika seorang muslim itu meninggalkan agamanya atau meninggalkan Islam, maka boleh dipersekusi ya, boleh dihilangkan nyawanya, begitu kan ya. Ya itu makanya kenapa dikatakan halal darahnya. Nah, begitu. Saya kira dia tidak mengada-ada karena memang itu tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari ya. Dan itu tidak bisa disangkali ya. Tidak bisa disangkali. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan begitu banyak orang-orang, ini saya ketemu ya tanpa sengaja, ada seorang yang di Instagram tulis gini, dicoret dari kakak, dijauhi keluarga, dianjing-anjingin gara-gara pindah agama dan sekarang aku sendirian. Ngeri juga ya dicoret dari kakak, tapi mending sih daripada tertulis di Bukhari 30:17. Bukhari 30:17 untuk merefresh ingatan Anda adalah hadis yang mengatakan bahwa jika seorang muslim meninggalkan agamanya, maka dia boleh dihilangkan nyawanya. Ya, itu adalah Bukhari 30:17 ya. Nah, ini adalah satu hal yang pada akhirnya memang harus dijawab. Dan Zakir Naik memberikan jawaban, iya sih kita nggak maksa orang untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam nggak boleh keluar. Nah misalnya nih dia pakai analogi, kamu masuk sekolah kan harus patuh. Nah kalau teman-teman dengerin tadi tuh ya masuk sekolah mesti masuk tepat waktu, mesti pakai seragam, mesti kerja tugas ya, patuh pada aturan sekolah lah kira-kira. Nah dia mengatakan boleh dong dihukum karena sudah masuk sekolah atau patuh pada aturan sekolah. Nah, coba deh teman-teman, masalah dari argumentasi Zakir Naik ini apa? Dia menganalogikan masuk sekolah itu harus patuh pada aturan sekolah, masuk Islam harus patuh pada aturan Islam. Sampai di situnya sih kedengeran benar. Iya dong, masuk sekolah harus ikut aturan sekolah, benar gitu. Ya. Masuk agama Islam mesti ikut aturan Islam, saya kira wajar, layak gitu. Tapi kalau nah coba teman-teman Anda bisa lihat ya, mungkin sebagian dari orang terus kemudian ngeles ya, tapi kan itu menurut Zakir Naik aja kok, itu kan jawaban Zakir Naik yang salah. Oke, jawaban Zakir Naik katakanlah salah, jawaban Zakir Naik katakanlah keliru. Tapi bagaimana dengan jawaban ulama yang lain ini? Ustaz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, sudah menikah tapi berzina, maaf cakap, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Orang murtad itu dipancung kepala. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang.
Saya kira bukan Zakir Naik doang ya yang ngomong ya, tetapi juga ada ulama kesayangan warga Konoha juga yang bilang bahwa kalau murtad itu boleh malah dikatakan apa? Ya. Nah, itu kan satu hal yang sebenarnya sama aja. Pindah sekolah boleh gitu kan. Nah, coba deh. Ya, orang-orang kayak Viro, Teguh, si Teguh udah berhenti ya, udah nangis di pojokannya, air matanya udah habis ya, udah nggak bisa komen ya. Nah, coba deh siapa deh, Ali Hambali kayak siapa, silakan kalian kasih penjelasan gitu kan ya. Gitu ya. Coba ketiak gatal deh. Coba kamu punya akal sehat nggak? Coba deh jawabin saya. Kok gitu ya katanya damai ya? Katanya tidak ada paksaan. Iya, gitu. Belajar dulu konteks hadis. Ulama tidak belajar ya? Saya tanya Viro. Ustadz Abdul Somad tidak belajar konteks hadis. Ustadz Abdul Somad ngomong dengan jelas loh bahwa ada 3 yang halal darahnya. Yang menghilangkan nyawa orang, yang berzina, sama yang keluar dari Islam. Kamu bilang Abdul Somad tidak belajar konteks hadis. Berani kamu ngomong begitu, Viro. Ya. Nah, Viro menista UAS. Nah, ya kan? Andre Tungtung cuma berani ngomong sendiri. Ya sudah Hari, anggaplah saya pengecut, anggaplah saya tidak berani ya. Heni Triana ini ya. Coba kamu jawab pertanyaan saya. Jawab coba, ya. Nah, ya. Dan bukan hanya UAS yang ngomong ini, teman-teman. Ya, tapi ada Ustadz Firanda juga yang bicara begitu. Mari kita dengarkan. Kafir murtad ini lain. Kalau murtad dibunuh, dia sudah merasakan nikmatnya Islam. Dia sudah pernah menjalani kehidupan Islam. Dia tahu nikmatnya bertauhid kepada Allah. Dia tahu buruknya menyembah makhluk. Dia tahu hinanya kesyirikan. Kemudian ternyata dia murtad, pindah agama. Maka hukumnya dibunuh. Kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang kau dapati mengganti agamanya, maka bunuhlah. Saya tidak berlebihan ya, dan itulah pada yang saya yang Anda dengar gitu kan. Nah, itu tuh ya. Jadi bagaimana ya kalau misalnya ada di antara Anda yang mempertimbangkan untuk keluar dari Kristen masuk ke agama tersebut, sekali lagi kami tidak ngelarang. Cuman kami perlu mengingatkan Anda bahwa ada hukum seperti itu. Dan Zakir Naik, UAS, Firanda dan yang lain itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan agama mereka itu boleh gitu. Nah, teman-teman, ini sama seperti analogi yang mengatakan tiada paksaan. Iya, tiada paksaan. Memang tidak ada paksaan. Masuk aja ya. Ayo masuk ke sekolah ini nak gitu ya. Tapi ketika masuk ke sini nggak boleh keluar. Jangan keluar rumah, jangan keluar dari sekolah ini. Kalau masih mau keluar juga, entar dihukum. Itu aturannya. Kan kami nggak maksa kamu masuk. Nah, coba sekarang saya tanya, ini paksaan atau tidak? Katanya tidak ada paksaan. Ini perbedaan saya dengan Polycarpus ya. Kalau saya tampilkan cukup panjang. Yang penting konteksnya dapat. Ya, tapi kita nggak mungkin tampilkan semua. Kalau nggak namanya re-upload. Dan itu tidak diizinkan. Karena yang kita lakukan hanyalah mereaksi bagian tersebut. Tapi bukan potong setengah menit, ya 1 menit, enggak. Ini cukup panjang ya. Jadi kalian dengar sendiri bagaimana fitnahan orang ini. Dan sekali lagi, saya terbuka untuk diskusi dengan Pendeta Andre Tungtung. Mau secara formal maupun kita duduk ngopi deh, kita bahas hal ini. Saya nggak ngerti apakah memang Pendeta Andre Tungtung itu hanya sekedar mencari cuan dengan membuat konten-konten yang isinya fitnah, yang mendiskreditkan Islam karena dia tahu marketnya besar. Dengan menjelekkan Islam tentu saja akan membuat marah umat muslim dan akan membuat umat muslim menonton dia karena emosi. Ya, karena emosi, komen-komennya akan dibanjiri oleh umat muslim. Apakah memang sedang mencari cuan? Saya berharap Pendeta Andre Tungtung bisa bertobat. Ya. Terus dia memulai statementnya dengan apa? Seandainya orang Kristen punya panggung yang sama. Ini playing victim yang kesekian kali dari Andre Tungtung.
Dia bilang enak sekali Zakir Naik, punya keistimewaan yang tidak bisa didapatkan orang Kristen. Halo, sejak kapan? Ya, sejak kapan ini yang namanya keistimewaan? Bukankah orang Kristen juga bisa melakukan hal yang sama? Orang Kristen juga bisa mengadakan KKR, bisa menyewa stadion, bisa membuat acara yang sama persis. Yang penting dalam ranah kajian akademis, bukan isinya hujatan dan fitnah. Zakir Naik membedah sesuatu berdasarkan data. Itulah kenapa diterima. Bahkan banyak orang Kristen yang salut dengan Dr. Zakir Naik. Kan seperti itu. Kalau Andre Tungtung mau buat, ya silakan. Jangan kamu pakai alasan nanti kami dipersekusi, nanti kami dilarang dan sebagainya. Halo, kamu pikir acara Dr. Zakir Naik itu mulus-mulus saja diadakan? Kalian lihat bagaimana konflik-konflik, masalah-masalah yang muncul saat Kodondi ingin mengadakan acara ini. Banyak cobaannya, kan kalian nggak tahu. Betul nggak? Yang orang lihat itu kan saat berhasilnya saja. Itu sama seperti kalian melihat kesuksesan seseorang. Yang kalian lihat, bapak ini sukses, bapak ini menjadi orang hebat. Tapi kalian nggak tahu suka dukanya, bagaimana perjalanannya. Andre Tungtung ini ibaratnya orang gagal yang kerjanya nyinyirin orang sukses. Padahal dia sendiri nggak mencoba. Mental orang gagal seperti itu. Dia bilang, oh enak kali yang sukses ini ya. Oh iyalah, ya dia kenalan sama ini, dia punya saudara ini, ya dia punya privilege ini. Selalu ada alasan. Padahal kegagalan dia itu dikarenakan dia kerjanya cuma nyinyirin orang, dia tidak bangkit. Kenapa pendeta Andre Tungtung tidak mencoba memulainya dengan membuat acara yang kurang lebih sama? Udah dites belum? Kamu belum coba tapi kamu sudah bacot. Kan begitu. Orang Kristen ini kebiasaan kadang-kadang. Dia sendiri nggak coba, tapi dia nyinyirin Dr. Zakir Naik. Kenapa kalian nggak coba hal yang sama? Oh nanti begini, nanti kan. Itu kan cuma negative thinking kamu. Itu biasa, pecundang seperti itu. Oh nanti kalau saya usaha bakal begini. Nanti susah lah, nggak laku. Nanti sepi lah, nanti ada preman lah, nanti begini. Nggak akan maju orang seperti itu. Karena cuma mencari alasan. Ya, sekali lagi, ini masalah mentalitas. Mereka cuma bisa playing victim. Tapi nggak mau maju. Kita kembali kepada topik yang paling penting. Inti permasalahan adalah fitnahan bahwa kalau ada orang yang keluar dari Islam, ada orang yang masuk Islam terus keluar, itu akan dikasarin. Itu akan dipersekusi. Ini framing yang ingin dibangun oleh Polycarpus dan sudah banyak. Bahkan gereja juga ikut terlibat. Contoh kesaksian Asmiranda ya, bagaimana gereja ikut terlibat dalam membuat skenario tipuan ini. Ada bom dan sebagainya. Nauzubillah, jahatnya minta ampun. Jawaban Dr. Zakir Naik sudah keren. Dengan mengatakan apa? Ya ini sama seperti keluarga yang tidak mau anaknya salah jalan. Kalau anaknya dari jalan yang nggak benar, hijrah, bertobat, menjadi orang benar, menjadi orang yang sukses, tentu kita senang. Tapi kalau kamu menempuh jalan yang salah, tentu saja kita akan keras. Kan begitu. Anak kamu yang sebelumnya rajin belajar, sekarang mulai bolos sekolah, mulai ikut pergaulan yang nggak benar. Tentu sebagai orang tua kamu akan keras. Itu adalah wujud kasih sayang teman-teman. Ya. Wujud kasih sayang itu bukan melulu harus mengalah, harus mengikuti apa keinginan dia, kan begitu. Sama seperti kita, waktu kecil kita merasa orang tua kita ini cerewet sekali, orang tua kita ini keras sekali, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyuruh ini. Begitu kita sudah besar, baru kita sadar bahwa apa yang dilakukan orang tua kita dulu itu semua demi kebaikan kita. Kan gitu. Kalau dulu kita merasa, aduh, nggak boleh main game gitu kan. Masa disuruh les, teman-teman yang lain pergi main-main kok kita malah pergi les gitu. Saat kita sudah jadi orang baru kita sadar itu semua demi kita. Kita bisa lihat bagaimana Islam
itu adalah agama yang tegas. Tetapi sekali lagi, kita tegas dengan cara yang benar dan kita menyayangi orang-orang tersebut, baik orang yang murtad sekalipun. Saya ambil contoh ya. Ada orang yang pernah masuk Islam terus keluar. Contohnya Al-KTP dan Demian. Kita pakai contoh kasus saja, biar jangan kita dengarkan fitnahan Andre Tungtung dan Polikardus lain. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh kami kepada Al-KTP? Kita tetap rangkul dia, walaupun dia sering memfitnah Islam. Sempat masuk Islam terus keluar, malah dia fitnah-fitnah Islam, tapi kita tetap rangkul dia. Dan alhamdulillah Al-KTP itu berencana kembali bertobat. Dan kita sudah bilang ya, jangan permainkan agama. Pastikan bahwa kamu sudah yakin. Jangan nanti kamu masuk, kamu murtad lagi. Alhamdulillah dia bilang dia yakin, dan nanti dia akan pindah ke Kalimantan, supaya lingkungannya juga lingkungan yang Islami, agar jangan terpengaruh lagi. Jangan seperti kasus Demian, kan begitu. Kenapa ada orang udah masuk bisa murtad? Karena akan ada suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang yang akan terus menjelekkan Islam dan mempengaruhi kamu. Itulah kenapa pergaulan itu penting. Kan begitu. Kita bergaul dengan penjual minyak wangi, otomatis kita akan keciprat wanginya. Kamu bergaul dengan penjual kotoran, ya kamu akan ikut bau, kan begitu. Itu udah logikanya. Itu udah memang hukum alamnya. Kalau kamu jadi Islam, mari mendekatkan diri dengan para alim ulama, supaya ilmu masuk juga. Kan begitu. Jadi kita kembali ya, bahwa bagaimana perlakuan Islam kepada orang-orang yang murtad ini. Kita sayang kepada orang-orang tersebut. Kita keras, tapi dalam ranah yang benar. Kan begitu. Kalau Andre Tungtung memfitnah, oh yang murtad dipersekusi. Halo, setahu saya, yang namanya persekusi kepada orang yang keluar dari agama, itu baik Islam maupun Kristen juga melakukan. Kita lihat bagaimana nasib orang-orang yang mualaf. Kan gitu. Orang-orang yang mualaf juga dipersekusi sama keluarganya. Kenapa? Itu adalah upaya yang dilakukan oleh keluarganya dengan harapan anggota keluarganya ini kembali ke agamanya. Kita wajarkan. Ya, kita anggap itu hal yang biasa. Namanya manusia, bentuk egonya gitu kan, mengancam. Itu kan bentuk ancaman. Kamu ya jadi Islam. Mulai sekarang jangan pulang ke rumah. Hal yang lumrah. Berapa banyak mualaf yang diusir? Kan begitu. Bahkan ada yang sampai dipasung. Ada yang dikurung. Saya udah jumpai banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Ya, saya cerita di sini. Bahkan ada yang mualaf perempuan ditunjang, ya. Tunjang itu ditendang ya. Kalau di Medan bilangnya tunjang itu, ditendang sama abangnya. Abangnya lari-lari lompat pagar langsung tendang si perempuan ini. Mualaf gara-gara mualaf, bayangkan. Ada juga yang mualaf ya, itu didoakan oleh sekelompok orang, ya orang-orang ini. Jadi keluarganya langsung panggil teman-teman gerejanya, itu langsung tumpang tangan doain. Mereka tuduh bahwa ini ada roh jahat, ada kuasa jahat yang sedang mempengaruhi dia sehingga dia mualaf. Wah, dia bilang, saya tengking, ya, Nabi Muhammad. Jadi mereka nggak bilang Nabi ya, mereka bilang Muhammad. Wah, Muhammad, setan Muhammad gitu kan. Mereka bilang seperti itu. Yang masuk ke dalam roh dia gini. Banyak yang seperti itu. Tapi ya kita lihat, namanya keluarga. Itu reaksi yang umum. Ya, namanya juga mereka pinginnya anggota keluarga ini tetap di imannya yang lama. Dan itu dialami oleh siapapun, teman-teman. Baik yang mualaf maupun yang murtad. Kan begitu. Ya. Kita nggak lebay kayak Andre Tungtung. Kita nggak lebay, teman-teman. Biasa aja. Jadi kalau kalian nanya sama saya, Bang, kasihan yang mualaf dipersekusi. Ya itu konsekuensinya gitu. Waktu Anda memilih mualaf, Anda sudah tahu kan konsekuensi itu. Anda harus siap. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita bantu. Kita upayakan, kita bisa rangkul, kita bisa bantu, kita lakuin. Dan saya yakin di pihak sebelah juga sama. Kalau ada yang murtad, ya mereka juga rangkul kan. Buktinya banyak sekali.
Yayasan-yayasan Kristen, gereja-gereja yang merangkul murtadin bahkan dikasih pekerjaan. Nah, nih kamu jadi garda terdepan untuk penginjilan. Murtadin dipakai sebagai ujung tombak penginjilan sekarang. Bahkan dikasih panggung kesaksian dari gereja ke gereja. Belum lagi ditambah kadang-kadang kesaksiannya, ditambah kesaksian palsu gitu kan, dikasih skenario seperti yang dilakukan Asmiranda. Coba lihat. Ya. Terus kita balik lagi nih teman-teman kepada pokok permasalahannya biar cepat. Ya, dikasih contoh sama Dr. Zakir Naik bahwa yang keluar dari Islam itu seperti kriminal kan gitu kan, seperti kriminal gitu. Dan Andre Tungtung tidak terima. Dia mempertanyakan, apakah yang keluar dari Islam itu sama seperti kriminal? Dia mempertanyakan itu dan saya jawab di sini ya. Ini tolong nih di highlight. Ya, di garis bawahi teman-teman, terutama buat Andre Tungtung, di mata Allah, di mata Tuhan yang benar Allah Subhanahu wa taala, orang yang murtad itu jauh lebih berdosa daripada pencuri, pezina dan segala dosa-dosa yang lain. Jadi kalau kalian nanya apakah itu kriminal, itu jauh lebih besar di mata Allah. Sekali lagi ya, ini di mata Allah. Dosa paling besar adalah orang mensekutukan Tuhan. Dan saya rasa Kristen juga punya pandangan yang sama untuk hal ini. Kan begitu. Punya pandangan yang sama. Bahwa itu dosa yang tidak terampuni. Murtad itu dosa yang dijamin neraka. Udah fix dapat kaplingan di neraka. Kan begitu. Terus kalau kalian bilang kok keluar Islam malah boleh dibunuh. Tunjukkan satu nama di Indonesia. Ya sekali lagi kita nggak usah bacot-bacot di mana-mana lah. Kita bicara negara kita lah. Kan kalian mengklaim banyak sekali orang murtad di negara Konoha ini kamu bilang. Tunjukkan saya satu nama yang dibunuh deh. Gara-gara murtad. Nggak ada. Effendi Usman malah datang ke Aceh penginjilan lagi. Ya, datang ke Aceh penginjilan dia. Padahal 2 tahun yang lalu dia bacot-bacotan bahwa dia akan dibunuh dan sebagainya. Itu kan semua isinya fitnah. Isinya semua fitnah kan. Tujuannya ingin menjelekkan Islam dan supaya orang kasihan sama dia. Wah, saya murtadin, kasihani saya, donasikan saya yang banyak kan begitu. Mental-mental yang seperti itulah yang sedang kita lawan ini. Agar teman-teman Kristen sadar, kalian cuma dimanfaatkan. Dan kita balik lagi kepada hal yang paling penting di sini. Yaitu apa teman-teman? Bagaimana pandangan Bible ya, terhadap orang yang keluar dari Kristen. Dan yang ini yang saya bilang, 90% orang Kristen tidak tahu ayat ini. Karena Ulangan salah satu kitab yang paling malas dibaca, karena dianggap cuma ulangan. Ya. Kalian boleh survei, kalian boleh cek langsung. Kalian bisa baca mulai dari ayat ini, ya 13:6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, ya sahabat karib, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah engkau mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu, sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang Dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah yang lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti,
bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta isinya dan hewannya. Ya, jadi kalau ada yang murtad, baik itu hanya kenalanmu, sahabat karibmu, atau saudara laki-lakimu, anak ibumu, bahkan istrimu sendiri, ya, yang murtad itu istrimu sendiri, maka itu wajib menurut Bible untuk dibunuh. Untuk apa? Dibunuh. Ini orang Kristen nggak tahu. Banyak orang Kristen yang nggak tahu ya, bahwa perintah seperti ini ada di Bible. Kenapa ada perintah seperti ini? Ya karena di mata Tuhan itu adalah kekejian, teman-teman. Kan dikatakan ya, itu adalah kekejian. Itu adalah hukuman yang paling besar kalau di mata Tuhan yang benar. Kalau di mata Tuhan yang salah, ya dia cincai-cincai lah. Namanya juga, apa ya, kalau yang KW itu biasa dia nggak tegas, teman-teman. Kan begitu. Contoh nih, kita tegas kepada yang KW-KW. Tapi yang KW, yang kedua, ketiga, keempat, dia nggak akan peduli kalau ada yang ke-6, ke-7, ke-8. Dia nggak peduli kalau dia itu juga di-copy. Karena dia juga KW. Sesimpel itu kok. Kalau Tuhan yang benar, kan udah dibilang, dia Tuhan yang pencemburu. Sesimpel itu. Ya. Contoh nih, saya setengah mati berpikir untuk ciptakan produk ini. Begitu ada orang yang meniru, tentu saja saya sangat marah. Saya sangat marah. Tapi kalau Andre Tungtung dia nggak marah. Kenapa? Karena dia sendiri juga menciplak dari saya. Jadi kalau ada orang menciplak Andre Tungtung, dia anggap biasa. Karena dia juga menciplak. Dia juga menyontek kok. Ya seperti itu teman-teman. Jadi tolong bedakan antara Tuhan yang benar dan Tuhan yang, ya mohon maaf, Tuhan KW-KW-an. Dapat poinnya teman-teman ya. Dan sebenarnya saya sangat berharap saya bisa menghadirkan bukan hanya lewat suara, tapi lewat visual yang bagus, seperti yang dilakukan oleh channel-channel yang lain. Dan kita berharap suatu saat kita bisa melakukan itu. Itu impian saya dari 4 tahun yang lalu ya. Dan belum bisa kita capai sampai hari ini. Sungguh menyedihkan ini. Tapi ya, semoga dengan penjelasan saya ini sudah cukup untuk bisa meluruskan fitnahan dari pendeta Andre Tungtung ini. Karena fitnahan seperti inilah yang berbahaya. Ya, yang berbahaya itu bukan yang debat-debat ataupun yang kasar-kasar gitu kan, ataupun seperti Edis, enggak teman-teman. Edis yang nonton banyak, tapi orang juga tahu bahwa itu isinya fitnah. Nggak ada muslim yang murtad gara-gara Edis. Nggak ada teman-teman. Tapi karena pengaruh Indomisasi, bujuk rayu, gara-gara pernikahan, ya itu ada. Kan begitu. Tapi kalau karena fitnahan pembodohan seperti Andre Tungtung ini, ya ada gitu. Akan ada umat muslim yang pengetahuan Islamnya masih awam, yang akan terbujuk rayu oleh pendeta seperti Andre Tungtung ini. Untuk itu mari kita lawan dengan cara edukasi kepada semua orang. Dan saya bersyukur kesadaran umat muslim makin hari makin tinggi terhadap upaya-upaya pemurtatan yang dilakukan Polycardos ini. Untuk itu mari kita berangkulan, bekerja sama, bantu kita share. Apalagi ini channel baru saya ya, channel lama saya meninggoy teman-teman, mati syahid. Ya, jadi channel utama saya itu sudah 2 kali mati syahid. Yang pertama HMC, yang kedua Jadid HMC, dan ini adalah penggantinya. Saya harap bisa berkontribusi seperti 2 seniornya yang sebelumnya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.